Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Cyberverse Channel. Cyberverse Channel kini sedang ada di salah satu tempat di Provinsi Jawa Barat. Kami akan meliput cara pembuatan ketemling, dan itu salah satu kulineri Indonesia. Dan diantaranya kami berada di salah satu tempat makan di sini. Ini juga salah satu kulineri Indonesia di Kuningan, Jawa Barat, disebut kucap atau kupat tahu. Dan ini terdiri dari ketupat dan ada tempe, juga ada tahu dicampur dengan bumbu, yaitu bumbu kacang, pedas, pakai kecap. Ini tergantung selera. Ini salah satu ciri khas makanan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini tim Cyberverse Channel akan meliput cara membuat ketemling di salah satu tempat, yaitu di Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Liputan cara membuat ketemling disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 seperti berikut ini. Dan ini diantaranya bukunya seperti ini. Ini bagus sekali. Dan buku ini ada 7, salah satu buku fiksi ilmiah hasil karya anak bangsa Indonesia. Halo pemirsa, itulah cuplikan buku Star Warriors, bagus bukan? Hasil karya anak bangsa Indonesia. Dan kali ini, seperti saya katakan tadi, sedang memakan salah satu kuliner Indonesia juga, yaitu yang disebut kucap atau kupat tahu. Tapi di sini enak banget rasanya. Dan ini saya informasikan, bukan saya makan 2 piring. Ini salah satu, yang satu piringnya untuk bapak kameramen yang sedang ada di belakang sana. Dan untuk berikutnya, kita lihat cara-cara atau langkah-langkah cara membuat ketemling seperti berikut ini. Pemirsa, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya atau hasil buminya, diantaranya adalah singkong atau yang sering disebut anak singkong, dapat dilihat mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Dan kali ini tim Cyberverse Channel yang disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 akan meliput cara pembuatan ketemling. Di antaranya adalah cara pembuatan ketemling yang terdiri dari campuran oncom, campuran tempe, campuran bayam, campuran pedas, juga ketemling yang biasa atau polos yang hanya menggunakan daun bawang saja. Dan cara pembuatan ketemling itu sendiri dari singkong-singkong pilihan yang memiliki cairannya hanya sedikit saja. Singkong yang sering disebut anak singkong sangat banyak di Indonesia. Tim Cyberverse Channel itu sendiri dapat menyaksikan hamparan kebun singkong di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam audio visual ini. Dengan senang hati, tim Cyberverse Channel yang disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 dapat mempersembahkan audio visual atau liputan cara pembuatan ketemling bersama dengan Mangun Putra Karya Mandiri di Dusun Wangun, RT 02, RT 05, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dalam pembuatan ketemling ini, singkong-singkong yang telah dipilih kemudian dikupas-kupas, kemudian dicuci hingga bersih, lalu diparut atau dengan cara digiling secara mekanik seperti ini. Kita dapat memperhatikannya bagaimana cara menggiling singkong-singkong pilihan ini. Dengan alat giling konvensional seperti ini yang berdaya guna, singkong-singkong yang telah dicuci kemudian digiling secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian singkong-singkong yang telah digiling itu diperas hingga seperti ini. Parutan singkong yang telah digiling atau diparut seperti ini hingga kering tampak seperti dalam visual ini. Untuk bahan baku ketemling,
cairan singkong itu harus dibuang dan diperas seperti tadi. Kemudian singkong-singkong yang telah diparut atau digiling secara mekanik dengan cara konvensional ini digiling kembali hingga menjadi tepung dan sangat halus. Tepung singkong yang diparut atau yang digiling seperti ini akan menghasilkan tepung-tepung singkong yang sangat halus dan sangat berkualitas, juga multiguna sesuai dengan kebutuhan para pengrajin atau kulineri Indonesia. Dan salah satunya adalah aneka ketemling-ketemling ini. Tepung singkong yang sangat berkualitas ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha atau siapapun yang akan memproduksi aneka kulineri Indonesia. Salah satunya adalah untuk pembuatan aneka ketemling yang terdiri dari beberapa pilihan jenis ketemling. Nah, itulah kebun singkong yang banyak sekali, dan singkong setelah diparut atau digiling seperti tadi, untuk berikutnya kita akan memasuki bagaimana langkah-langkah cara membuat ketemling ini. Dan berikutnya kita akan melihat Ibu Eti yang pagi-pagi ini sudah membuat ketemling dan bagaimana cara meracik bumbunya itu. Anda ingin tahu bukan? Pasti Anda ingin tahu bagaimana cara meracik bumbu-bumbu untuk ketemling itu. Silakan Anda lihat cuplikannya seperti berikut ini. Ya, pemirsa, kali ini akan membuat ketemling, dan sebelum membuat ketemling kita harus memperhatikan seperti air panasnya dulu, karena dalam pembuatan ketemling kita membutuhkan air panas, dan air panas telah direbus oleh Ibu Eti. Ya pemirsa, dalam pembuatan ketemling kita menggunakan bawang putih, dan bawang putih harus dikupas-kupas seperti ini. Nah, bawang putihnya perbandingannya berapa Bu? Misalkan ini bawang putih 1 siung untuk berapa? 2 siung Pak. 2 siung? Iya, buat yang 15 kilo. Untuk pembuatan ketemling 15 kilo bahan baku singkong, dan bawang putihnya 1,5 siung. Dikupas-kupas, diulek-ulek, dan dibuat bumbu seperti biasa dan diramu. Jadi ini untuk yang 15 kilo ya Bu ya? Iya. Oh yang itu udah 1,5 siung. Iya. Ini sama juga menggunakan garam nanti atau sekarang? Nanti. Oh nanti? Iya, nanti di tepungnya aja. Oh gitu. Iya. Terus jadi tepung setelah diparut langsung diulek-ulek sama bawang merah ini. Nanti diaduk aja. Kalau ini cuma diulek doang bawang putihnya, nanti dikasih bumbunya di itu ya, di tempat wadah ya. Nanti dikasih daun bawang, garam, penyedap. Jadi sesuai dengan selera ya Bu? Iya. Pemirsa, dalam pembuatan ketemling ternyata Ibu Eti memiliki beberapa pilihan menu, dan tentunya pilihan rasa diantaranya daun bawang, ada juga yang pakai oncom ya Bu ya? Apa oncom, ada yang menggunakan tempe, juga ada yang menggunakan apalagi? Ada yang menggunakan cabai biar pedas, ada juga yang menggunakan udang, dan itu sesuai dengan selera karena para pemirsa atau Anda sendiri bisa memilih alternatif makanan kuliner Indonesia ciri khas dari Jawa Barat ini. Bawang-bawang ini siap diulek secara halus. Pemirsa, bahan baku singkong 30 kilo yang belum dikupas, jika diparut akan menyusut menjadi 15 kilo tepung singkong. Dan seperti saya katakan tadi, dalam 15 kilo tepung singkong 1,5 siung bawang putih, dan dikupas kemudian diulek-ulek seperti biasa, seperti yang Ibu Eti lakukan seperti itu. Tetapi ini nanti menggunakan itu lagi ya Bu ya? Panifan sama... Enggak ini. Oh Enggak pakai apa-apa. Kalau panifan sama soda itu kan buat memakarkan. Oh, Kini pagi-pagi sekali Ibu Eti telah memulai cara mengulek untuk bumbu ketemling itu. Nanti ya bumbu apa tuh singkong sama bumbu itu juga nanti pakai bawang putih ya, ada sedikit ya pakai cuka ya, sama ya bumbunya. Yang putihnya itu, Iya. yang maksudnya yang bahan baku belum diaduk-aduknya itu. Iya. Kayak yang kalau yang ketemling itu nggak direbus seperti ini kan? Enggak, Oh, gitu. cuma air matang doang. Saya lihat juga ya.
pemirsa, bawang putih yang telah dikupas-kupas itu harus diulek hingga lembut. Pagi-pagi sekali, Ibu Eti telah memulai cara meracik atau meramu bumbu-bumbu untuk pembuatan ketembeling itu. Bawang putih yang telah diulek-ulek dan seperti ini diulek secara halus, kemudian nanti akan diaduk-aduk dengan bahan baku singkong yang telah diparut itu. Ini kalau udah gini berarti mau diaduk ya Bu ya? Ya, mau dibuat bumbu. Nanti saya ambil dulu itu ya, wadah buat ambil singkong. Oh, boleh. Inilah bumbu dasar untuk persiapan cara pembuatan aneka ketembeling itu. Tepung segini buat yang 15 kilo. Ya. Lalu bawang putih yang harus diulek dicampurkan ke sini. Lalu dikasih air mentah dikit ya. Oh iya, boleh. Air mentah saya ambil dulu. Iya, boleh. Oh iya, pemirsa, setelah bumbu diaduk-aduk dengan tepung akan dikasih air bening, Ya. air putih seperti ini. Ya, boleh. Kemudian air bersih itu dituangkan pada racikan bumbu-bumbu ketembeling itu. Kurang? Kurang. Agak encer. Oh, Terus kurang? ya. Semua aja itu Pak. Oh, semua? Iya. Nah, itu air kan udah matang. Lalu mau dikasih air matang. Dan nanti dikasih air matang lagi? Iya. Oh gitu, ya. Nah, jadi ini dia aduk dulu semua tanpa ya. Ya. Kalau ngasih air panasnya mungkin tidak di sini. Iya, Ya, oke. karena Di kan tempat panas. lain. Ya, kemungkinan ini kan taruh di bawah. Oh gitu. Iya. Yaudah, untuk lebih lengkapnya kita ikuti cuplikannya seperti berikutnya. Boleh. Air sampai mendidih ya. Lalu tuangin. Air yang telah matang ini kemudian disatukan atau diaduk dengan bumbu-bumbu ketembeling. Kemudian diaduk agar dapat merata dengan air dan bumbu-bumbu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini buat aci, ini namanya acinya ini ya. Buat membasahi tepungnya. Itu kan jadi matang ya Pak ya. Ya. Air matang dan bumbu-bumbu kepembuatan ketembeling harus diaduk-aduk hingga merata tampak seperti ini. Ya pemirsa, bahan baku yang telah diberi air panas itu akan diberikan ramuan lagi, mungkin dalam hal ini rempah-rempah. Untuk lebih lengkapnya, saya ingin tanya sama Bu Eti. Bu Eti, setelah dikasih air panas ini ramuan berikutnya apa lagi Bu? Dikasih apa lagi? Enggak ada apa-apa. Oh, Ya gitu. cuma yang ada aja. Oh gitu. Apakah bahan baku yang lain barangkali? Enggak ada. Nanti kalau tepung yang mentah itu yang mau diadonin ada bawa daun bawang ya, Iya. sama penyedap sama garam. Oh gitu. Kalau bahan pengawet atau segala gitu dikasih apa enggak? Enggak, karena saya tidak boleh oleh dari kesehatan, karena saya sudah mempunyai PRK ya. Iya. Dari udah izin resmi dari pemerintah, udah diakui oleh Kedana Kesehatan sama keagamaan ya. Jadi saya tidak boleh menggunakannya. Begitu. Pemirsa, Ibu Eti membuat bahan baku ketembeling ini tidak menggunakan bahan pengawet seperti yang dilakukan oleh para pengrajin yang lainnya. Dan Ibu Eti memperhatikan peraturan yang telah diberikan oleh MUI atau label halal dari instansi terkait, khususnya di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Nah, itulah pemirsa, pagi-pagi Ibu Eti telah meracik bumbu dan bumbunya seperti tadi. Dan dalam hal ini kita bisa memberikan bumbu-bumbu sesuai dengan selera Anda. Apakah ketembeling itu akan pedas, sedang, menggunakan bayam, rebon, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Dan untuk lebih lengkapnya, di sini ada beberapa bahan baku yaitu tempe, oncom, dan lain sebagainya. Kita lihat cuplikannya seperti yang akan lewat. Tepung singkong itu yang telah diparut atau digiling itu kini harus dituangkan dalam wadah yang sangat besar. Ini 15 kilo itu, Bu. Ini semuanya 20 ya. 20 kilo. Buat yang belum yang 5 kilo. Oh. Pemirsa, bahan baku singkong yang telah diparut ini sekitar 15 kilo akan diramu oleh Ibu Eti dalam pembuatan ketembeling. Nanti akan digoreng dan akan diramu di
dicetak sama ibu-ibu yang sekarang masih belum pada hadir dan mereka masih dalam perjalanan. Kalau ini, Bu, kalau ini sekarang apa nanti? Nanti ya. Dan pemirsa, ini ada daun bawang. Ternyata Ibu Eti sangat kreatif. Dia telah mengeringkan daun bawang, dipotong-potong, kemudian kering dan ternyata wangi, dan ini untuk bahan baku ketemling. Saya mau kasih bumbu ya. Begitu. Dan Ini perkiraan 10 kilo ya. Kebetulan 10 kilo aja ya. dan pemirsa, perkiraan bahan baku 10 kilo dikasih garam. Jadi bahannya yang garamnya yang udah halus ya, Bu? Iya. Ya. Yang Kemudian? bumbu itu ya, enggak semua. Oh, gitu. Jadi bisa segini ya. Ya, ya, ya. Untuk perbandingan 10 kilo, garamnya hanya separuh dan diperkirakan rasanya asin atau tidak dan tidak dihabiskan. Ya, setelah garam apa nih? Penyedap rasa. Oh, kemudian diberikan penyedap rasa. Itu diperkirakan juga ya, Bu? Ya. Banyak yang diperkirakan. Dan untuk penyedap rasa diperkirakan ya sekitar ada 3 sendok makan. Ya. Lalu Lalu ditambah daun bawang ya. iya, daun bawang. Dan kemudian diberikan daun bawang yang telah dikeringkan. Ini berapa lama dikeringkannya, Bu? 2 hari. 2 hari. Ini dikeringkannya 2 hari dan wangi sekali. Kemudian Ya, ini diperkirakan selera juga ya, Bu ya. Dan pemirsa, ini cara pembuatan, cara pengadonan bahan baku ketemling diaduk-aduk oleh Ibu Eti, diberikan bahan penyedap sesuai selera dan garam. Dan di sini Ibu Eti tidak menggunakan bahan pengawet. Mengadonnya berapa lama, Bu? jadi kalau udah rasa bumbunya udah. Nanti kalau diadoninnya nanti pakai air panas karena anak-anaknya kan belum datang. Ya. Dan adonan cara pembuatan ketemling Sampai harus rata. diaduk hingga rata. Pemirsa, cara penggunaan dan cara mengaduk bahan baku ketemling diaduk-aduk seperti ini. Bumbu-bumbu itu harus dapat merata satu dengan yang lainnya agar rasanya dapat gurih dan lezat. Berarti wangi ya, Bu ya nantinya ya. Ini nanti akan dipisah-pisah kayak misalkan untuk yang pakai oncom, yang pakai Iya. ini halus juga ya, Bu ya. Ini kalau udah gini. Ini nanti kan dibasahin pakai air yang tadi itu yang dibakar yang gede. Air panas. Ya, yang tadi itu yang bumbu yang Saya juga harus dapat mencicipinya bagaimana rasanya bahan baku ketemling ini. Pemirsa, rasanya udah terasa, ada penyedap rasa dan ada asin. Ya, itulah pemirsa langkah-langkah cara membuat ketemling, diantaranya tuh seperti yang terkupas barusan. Dan kali ini untuk cara pembuatan racikannya, Anda bisa memilih sesuai dengan selera Anda. Apakah menggunakan oncom, tempe, bayam, rebol, dan lain sebagainya, atau mungkin daging. Itu sesuai dengan selera Anda. Dan bahkan bumbu-bumbunya bisa ditambahkan sesuai dengan selera. Dalam pembuatan ketemling yang terdiri dari beberapa pilihan, diantaranya adalah dari tempe itu sendiri dan dari oncom. Di Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat, Kuningan, memiliki oncom seperti ini, berbeda dengan oncom-oncom yang lain yang berbentuk merah. Di sini asli terbuat dari kacang. Di sini masalahnya, ini untuk bahan ramuan atau pilihan cara pembuatan ketemling tersebut. Nah, Ibu Eti, ini langkah-langkahnya gimana untuk cara ininya, ramuan-ramuannya? ini gini ya, ini tempe kan ya, ini tempe buat rebus tempe. Jadi tempe dikupas kecil-kecil seperti yang Ibu Eti lakukan. Ini digoreng atau Ya, gimana? enggak, ini Oh, diulek sampai untuk halus ya. pemirsa, tempe-tempe yang telah dipotong-potong diulek secara halus, dan ini ada beberapa contohnya seperti ini. Oh, ini udah dikasih bumbu belum? Belum, Belum. nanti dikasih bumbunya.
Ini juga berarti ini oncom juga. oncom ya, sama diulek ya sampai halus. Nanti dikasih bumbunya kalau udah halus semua. Mas lihat. Boleh? Pemirsa, oncom di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berbeda dengan oncom di provinsi yang lain, dan ini berbentuk abu dan ini terbuat dari kacang tanah. Ini sangat berbeda dan rasanya gurih sekali. Ketemling yang menggunakan oncom ini enak rasanya, apalagi jika ketemling itu dikasih bumbu penyedap rasa yang lainnya atau dikasih cabai, rasanya pedas. Tempe dan oncom itu untuk campuran ketemling kini diulek-ulek hingga halus dan merata. Timnya Ibu Eti yang terdiri dari perempuan semuanya aktif Ini membuat ketemling. Tempe oncom ini untuk berapa kilo? Ini seadanya aja karena ini sudah terbatas ya, karena sekarang bahan baku cuma sedikit, jadi buat bagi-bagi. Biasanya kalau 10 kilo itu dagingnya suka beli ada sampai 10. Pemirsa, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang disebut oncom itu adalah daging. Jadi kita memiliki nama yang lain karena selain tempat-tempat ini di lain tempat ternyata memiliki nama-nama yang berbeda. Karena seperti ini ada yang bilang oncom, ada yang bilang oncom Bandung, tapi di Kuningan, Jawa Barat disebutnya tempe dan berbeda. Sementara di Kuningan yang disebut oncom adalah yang disebut dage. Jadi kita memiliki nama yang berbeda-beda, tergantung Anda menyikapinya bagaimana. Halo pemirsa, kali ini timnya Bu Eti telah hadir di tempat tujuan. Mereka para pengrajin pada membantu Ibu Eti dalam setiap pembuatan aneka kuliner Indonesia. Di antaranya adalah kali ini kita masih mengupas masalah pembuatan ketemling. Kita memiliki tempe dan oncom yang terbuat dari kacang tanah itu dan rasanya gurih. Mentah bisa dimakan, digoreng akan berbeda dari tadi. Kalau timnya ada berapa orang? Pokoknya ada 6. Timnya Bu Eti ada 6 orang dan di sini ada 4 orang. Berarti ada 2 orang yang sedang ada halangan. Bagi pengusaha kecil atau usaha kecil dan menengah yang disebut home industry atau rumah produksi tetap membutuhkan teamwork seperti terlampir dalam visual ini. Pemirsa, setelah oncom sama tempe diulek-ulek secara lembut, kemudian Bu Eti akan memberikan contoh, memberikan ramuan yaitu bumbu bawang putih seperti berikut ini. Bu Eti, ini bawang putihnya berapa banyak untuk oncom? Cuman dua gini aja. Dua ini? Iya. Oh, 2 ini cukup. Pemirsa, ternyata bawang putih 2 biji seperti ini cukup untuk perbandingan 15 kilo bahan baku ketemling. Dan bawang-bawang tambahan itu harus dibersihkan kembali, kemudian diulek-ulek secara halus. Dan setelah bawang putih dikupas, kemudian diberikan garam secukupnya, juga diberikan bumbu secukupnya pula sesuai dengan selera Anda. Dan tampak Ibu Eti tidak menggunakan bahan pengawet, artinya ketemling ini halal bagi Anda, halal bagi kita semua, dan tidak memiliki bahan pengawet, halal untuk semuanya, aman bagi kita semua. Dan pemirsa, mengulek bumbu-bumbu seperti ini tampak akan mendapatkan rasa yang luar biasa. Ini sampai halus juga ya? Perbandingannya ini untuk 15 kilo bahan baku singkong yang telah dikupas ya Bu? Perbandingannya buat oncom segini. Iya, tapi nanti untuk yang 15 Iya, kilo, untuk iya, pilihan-pilihan iya, rasa iya, ya? buat- Pilihan menu berarti Iya, ya? menu. Ini ada yang pakai cabai apa nggak pakai cabai? Biasanya pakai, cuma sekarang nggak ada cabenya, ada 2 kering. Udah kan susah ngoleknya ya. Ini udah kali. Ya, ini mau diaduk ya. Kemudian bumbu-bumbu itu diulek dan diadon secara halus dan merata sesuai dengan kebutuhan produksi atau rasa yang diharapkannya. Adonan ini harus merata satu dengan yang lainnya agar mendapatkan rasa sesuai dengan kebutuhan. Pemirsa,
Saya kali ini sedang ngerecokin ibu-ibu nih, bikin pusing ibu-ibu. Tapi saya mau ngicipin oncom yang telah diberikan bumbu ini sama ibu-ibu. Bener ya? Boleh ya? Dan ternyata rasanya gurih, asin, pokoknya gurih. Ini oncom ciri khas Jawa Barat. Nanti akan diramu dengan bahan baku ketemling sesuai dengan selera atau menu. Pemirsa, ini oncom telah diaduk-aduk sama ibu-ibu di sini dan ternyata rasanya sangat luar biasa. Bagi saya secara pribadi, kuliner Indonesia emang enak sekali dan ini ciri khas makanan Provinsi Jawa Barat, ketemling terbuat dari singkong tadi. Dan jika Anda ingin memproduksi ketemling seperti ini untuk rasa atau pedas, manis, mungkin sekarang pembuatannya, dan ini bisa diberikan gula atau cabai. Kebetulan Ibu Eti dia memproduksi cabenya kalau lagi kering. Anda tertarik untuk memakan ketemling yang pedas, sekarang harus diulek cabenya, kering atau tidak itu tergantung selera Anda. Dan ini tidak menggunakan cabai tapi rasanya gurih, dan jika menggunakan cabai ya Anda tahu tentunya ada yang pedas, ada yang tidak. Seperti mas ya Bu, ini seperti biasa dikasih garam secukupnya sama penyedap rasa ya. Dan jika Anda ingin menambahkan rasa yang lain atau unik lain daripada yang lain, Anda dapat menambahkannya ketika sedang proses pembuatan ini, sesuai dengan kebutuhan Anda atau anggaran yang Anda miliki. Proses pembuatan ramuan atau racikan ketemling ini tidak membuat bahan pengawet dan rasanya sangat luar biasa, enak sekali. Ini lihat caranya seperti ini. Bahan baku pembuatan ketemling atau tambahan ketemling harus diramu atau diracik sesuai dengan selera. Tempe yang telah diulek-ulek secara halus ini diberikan bumbu seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Eti dan teman-temannya. Tempe sebagai tambahan pembuatan ketemling ini harus diaduk hingga merata. Dan saya pun harus dapat mencicipinya bagaimana rasanya tempe ini. Pemirsa, tempe yang telah diberikan bumbu ternyata rasanya gurih, cuman cukup asin. Kok asin sih? Kan belum diaduk. Oh, pemirsa, sorry, saya ini melangkahi peraturan, ternyata ini belum diaduk dan belum rata, jadi rasanya belum merata. Oh ya, enak ini, terasa bumbunya. Yang ini sama ini yang benar, enakan yang ini rasanya. Ya, tapi ada perbedaan kan, rasa oncom sama kita beda. Oh, dari bahan baku itu ya. Tapi ternyata malah yang ini yang rasanya gurih. Oh, Inilah adonan tempe untuk bahan tambahan pembuatan ketemling itu. ya itulah pemirsa cara meracik ramuan-ramuan untuk bahan pembuatan ketemling yang dilakukan oleh Ibu Eti dan timnya di sini. Liputan cara pembuatan ketemling ini disponsori oleh buku Star Warriors One edisi 1 hingga 7 seperti berikut ini. Dan saya kali ini ada di salah satu rumah makan, yaitu diantaranya adalah menyediakan salah satu kuliner Indonesia, yaitu yang disebut kupat tahu atau kucap. Dan ini salah satu kulineri enak juga. Selamat makan. Pemirsa, Anda berhak untuk mendapatkan buku-buku Star Warriors One edisi 1 hingga 7 ini dan dapat dipesan ke admin@nulisbuku.com. Dan Ibu Eti akan memberikan contoh-contohnya seperti berikut ini. Bu Eti, ini yang udah dikasih bumbu tadi, ini Ya. selanjutnya gimana? Jadi mau dikasih air bumbu yang tadi pagi dibikin Ya. ya sama rekan saya. Kayak begini. Oh, jadi dari sini ke sini dulu. Ya. Tapi ini berapa takaran ini ke sininya? Apa Ya, ini diperkirakan atau gimana? diperkirakan aja ya. Enggak usah di berapa? Perbandingan gitu, Pak. Ya. Terus gimana? Kita lalu kasih ini ya. Oh, yang ini kasih tadi Ya, ini bawang putih. ya bawang putih sama singkong mentah tadi sama air panas. Ya, boleh. Sok teh. Dan singkong yang telah diberikan bumbu, diberikan ramuan yang tadi telah
dimasukin, lalu akan diaduk-aduk oleh ibu pengrajin. Ini berarti nanti hasilnya seperti gimana Bu? Kayak yang buat jablok tadi? Enggak. Ya. Kalau udah menyatu, bumbu sama tepungnya mentah, udah buat. Kalau masalah rasa ini dicek lagi atau enggak? Boleh. Begitu, jadi boleh berarti tergantung selera. Tergantung selera. Pemirsa, masalah rasa kita bisa memberikan dari sekarang, apakah akan diberikan cabai supaya pedas atau rasa yang lainnya, ini tergantung dari selera kita semua. Kebetulan Ibu Eti tidak menggunakan campuran-campuran yang lain. Ibu Eti mempertahankan ciri khas tradisionalnya ini dan rasanya cukup lumayan. Dan untuk hal ini akan saya coba rasa dari ramuan tadi seperti gimana. Oh iya, nanti belum ya? Saya harus coba yang sebelum sama yang setelah. Saya emang bandel. Untuk pembuatan makanan apapun, memang kita harus mencicipinya terlebih dahulu agar rasa dapat terkontrol. Ada rasa asam-asam gitu? Iya. Gitu ya? Iya. Itu rasa asam-asam dari apa? Dan ini Pemirsa, ternyata ini ada rasa asam-asam dan ibu-ibu di sini mengatakan ternyata rasa rada asam-asamnya gitu dari singkong itu sendiri. jadi rasa yang mentah ini yang udah dikasih itu beda. Rasa menurut Ibu Eti yang sebelum dan setelah ini berbeda, dan ternyata emang benar, ternyata lidah saya tidak bisa dibohongin. Benar kata menurut Ibu Eti juga. Kini adonan ketembeling itu harus diaduk atau diadon secara terus-menerus hingga kalis seperti ini. Ya, itulah pemirsa cara pembuatan ketembeling sebagai anak singkong atau yang disebut anak singkong. Sangat bermanfaat dan bisa dibuat dengan aneka rasa sesuai dengan pilihan Anda. Aneka rasa tersebut bisa dipilih sesuai dengan selera. Di antaranya ada tambahan tempe, oncom, yang disebut di Jawa Barat disebut dage, juga udang atau pedas. Yang disebut dage diantaranya adalah seperti ini, dan ini dage atau oncom. Dan kali ini untuk pembuatan ketembeling membuatkan di tambahan oncom sesuai dengan selera Anda, dan Anda bisa memilih selera sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam pembuatan ketembeling, langkah-langkahnya akan bertanya pada Ibu Eti. Ibu Eti, untuk berikutnya bagaimana cara membuat, cara cetakannya itu? Ini buat alat ya, paling bawah ini. Pemirsa, ini menggunakan kaca untuk alasnya, dan ini telah dibersihkan khusus untuk pembuatan ketembeling. Berikutnya, Ini buat cetakannya. ya. Dan ini untuk cetakan bundernya, biar ukurannya sama, juga ketebalannya. Ini buat cetakan. Dan ini dari kaca, ini bersih, telah dibersihkan pakai air panas supaya bakteri atau kumannya hilang. Dan ini untuk bagian atasnya. Terus bagaimana? Dan pemirsa, kita perhatikan bagaimana cara pembuatan ketembeling itu. Dan pemirsa, ini ternyata bundernya hampir sama dan seperti ini. Jika saya ini copot dan bundar, dan ini bisa ditaruh kembali, dan di sini sesuai dengan selera bisa ditambahkan oncom atau tempe. Contohnya berikut ini. Dan Bu Eti kini akan memberikan contoh bagaimana caranya memberikan tambahan itu. Dan inilah pemirsa hasilnya seperti ini, dan ini ketembeling mentah yang belum digoreng menggunakan oncom. Ini lanjutnya gimana? Kini timnya Bu Eti akan melanjutkan cara pembuatan ketembeling itu yang terdiri dari berbagai macam jenis. Ternyata ini lembut. Ini dijemur atau enggak, Bu? Enggak, langsung digoreng. Pemirsa, dan ini tidak dijemur dan ini langsung digoreng. Dan ibu-ibu di sini temennya atau timnya Ibu Eti akan memproduksi ketembeling dari singkong seperti ini, dan ini ciri khas Jawa Barat, enak dan gurih. Jika kita ingin pedas, sekarang bisa diberikan cabai atau selera sesuai dengan yang Anda butuhkan. Perlu disapu. Inilah
salah satu cara pembuatan ketemling yang diproduksi oleh Mangun Putra Karya Mandiri di bawah naungan Ibu Eti dan Bapak Suhri. Timnya Mangun Putra Karya Mandiri tampak terbiasa membuat atau memproduksi ketemling sebagai makanan atau camilan ciri khas Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pembuatan ketemling dari anak singkong ini terdiri dari beberapa pilihan dan terdiri dari beberapa rasa sesuai dengan selera atau pilihan rasa kita bersama. Dan inilah ketemling yang masih mentah, masih diproduksi oleh timnya Mangun Putra Karya Mandiri di bawah naungan Ibu Eti dan Bapak Suhri. Pemirsa, dalam pembuatan ketemling yang terbuat dari singkong yang diparut-parut dan telah diberikan racikan Ibu Eti, kali ini saya ingin mencoba cara membuat ketemling itu sendiri. Apakah sulit atau tidak, saya ingin tahu juga. Oke, Bu Eti, saya ajarin cara membuat ketemling. Ini kan ini yang alat, ini taruh di sini. Berikutnya ini ya. Dan saya pun harus mencoba bagaimana caranya membuat ketemling-ketemling itu. Kebesaran gimana? Kebesaran. Pemirsa, untuk ukuran diameter kelereng ini ternyata terlalu besar dan kita bisa diambil lagi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil contoh sebesar ini, taruh di tengah-tengah dan kita menggunakan seperti ibu-ibu pengrajin di sini. Gini ya Bu. Iya. Kini saya harus benar-benar mencobanya. Gimana? Ini. Belepotan Bu. Enggak, nanti. Gak bisa nih. Oh, nggak bisa. Kurang. Kurang gimana kurang? Kurang. Oh, kurang tepungnya. Kita memang harus memiliki ukuran standar bagaimana cara memproduksi ketemling-ketemling ini. Ini kalau begitu nggak ada tenaga. Ada tenaga. Terus gimana? Oh, pemirsa, kita harus pakai gaya. Bukannya pakai gaya. Habis kan harusnya begitu. Jadi Gimana? harus gini. Kalau gini, ya mana bisa bagus tenaga. Jadi nggak. Cak. Apa tuh? Oh, ada ayam, sorry pemirsa, ada ayam. Mau ikut-ikutan bikin ketemling. Gini. Terus? Nah, ketawa. Ada ayam masuk sih gitunya di depan. Ya, pemirsa, ini ada ayam mau ikut cara membuat ketemling. Namanya ayam gaul. Ini kok pecah, Bu? Terus? Ini nih, terus? Bapaknya mau pakai ini, boleh ngambil, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Pemirsa, katanya nggak boleh banyak-banyak. Sorry Bu. Nah, ini sebetulnya ini sesuai dengan kebutuhan. Ini kita contoh ambil begini dan kita itu lagi ya, begini lagi ya. Iya. Oh, sepertinya hewan-hewan itu juga menertawakan saya yang sedang praktek cara membuat ketemling ini. Pemirsa, ternyata susah juga karena saya ini baru pertama kali membuat. Lah, katanya ngetawain. Makanya harus banyak belajar, Pak. Kalau Iya. cuman tinggal makan kan gampang, tapi kalau kita mencoba agak sulit. Ya, ternyata pemirsa, ini saya mencoba ini baru pertama kali, ternyata susah. Dan jika Anda ulet dan teliti mungkin dan pasti Anda bisa. Dan menurut informasi dari Ibu Eti, kita emang harus banyak belajar dan belajar terus, nggak pernah. Pemirsa, itulah cara membuat ketemling yang ditaburi tempe. Dan saya ingin tahu cara membuat ketemling yang dikasih oncom ciri khas Jawa Barat. Bu Eti, kalau untuk berikutnya cara memberikan oncomnya bagaimana? Yang tadi kan
cara memberikan tempe yang oncomnya bagaimana? Ya, begini. Ya. Ya, lalu Berarti sama ya Bu ya? sama, pembuatannya sama. Ya. Kalau yang nggak sama itu cuma bentuk. Ya, kalau ketepling semua sama. Ya. Kalau yang dari udang, kalau sekarang enggak gitu karena kemarin ke pasar berburu-buru cari bahan baku tapi nggak ada. Jadi saya nggak beli udangnya. Kalau udang langsung diaduk ya sama tepung mentah. Kalau ini berarti 2 kali ya, 2 kali cetak. Kalau udang enggak. Beginilah pemirsa cara pembuatan aneka ketemling, dan ditambahkan dengan rasa yang lain atau bumbu yang lain atau pilihan-pilihan yang lain seperti tempe, oncom, dan lain sebagainya, sesuai dengan pilihan atau rasa yang diharapkan oleh kita bersama. Dan cara pembuatan ketemling ini dibutuhkan kesabaran, juga ketelitian, kebersihan, juga keamanan agar terhindar dari kotoran-kotoran yang dapat menyebar di sekeliling kita. Inilah ketemling-ketemling hasil karya timnya Ibu Eti. Iya Bu ya. Jadi ini cara pembuat ketemling itu dari tempe dan pakai oncom. Iya. Model-model yang lainnya apa aja Bu? Jenis masakan ininya atau kuliner ini ketemlingnya? Ada yang pakai cabai ya, yang pedas. Iya. Terus ada yang pakai udang, Iya. ada yang pakai bayam. Bayam ada. Ada. Terus gimana tuh? Ya, kebetulan kemarin saya ke pasar, saya terburu-buru mencari bahan baku tapi nggak ada, jadi nggak sempat beli. Iya. Jadi saya beli yang ada aja ya. Iya, iya. Jadi adanya yang sekarang lagi dibikin. Iya. Mohon maaf tidak bisa memberi contoh pembikinan ketempling udang sama yang cabai. Iya. Kalau yang udah matang ketemplingnya ada di dalam, Hmm. boleh nanti dilihat ya Iya, iya. buat contoh. Kalau ketempling udang seperti adonannya seperti kita memenuhi singkong yang mentah. Iya, iya. Jadi diaduk, Hmm. tidak seperti yang oncom sama yang tempe. Kalau kalau yang tempe sama oncom kan begini ya caranya. Kalau yang udang diaduk rata sama bumbu. Begitu. Ya begitulah cuplikan dari Ibu Eti. Jadi beberapa model ketemling itu terdiri dari beberapa pilihan. Ada yang pakai rebon atau tanpa rebon, dan kebetulan Ibu Eti telah ke pasar dan orangnya kebetulan tidak ada di tempat, dan mungkin Ibu Eti telah memiliki pelanggannya sudah pulang, jadi Ibu Eti tidak membeli udangnya karena sekarang emang lagi musim hujan, jadi agak susah belanjanya. Dan seperti cuplikan dari Ibu Eti tadi telah melengkapi informasi bagi Anda. Untuk pembuatan ketemling pada dasarnya hampir sama. Masalah racikan atau bumbu itu tergantung dari selera Anda. Tapi langkah-langkahnya telah diberikan oleh Ibu Eti seperti cuplikan tadi. Dan untuk berikutnya, ibu-ibu di sini masih cara membuat ketemling. Untuk alternatif yang lain karena faktor masalah cabai tadi sedang musim hujan jadi nggak kering, karena kan Ibu Eti mengutamakan kualitas ya, cabai dijemur supaya kering supaya kualitas ketemlingnya bagus dan cerah. Nah untuk alternatif cabai ada alternatif yang lain? Ada Pakai apa tuh? pakai bayam. Pakai bayam. Selain pakai bayam apalagi yang pedas? Ya nanti saya coba pakai balado aja ya. Pakai balado. Baik pemirsa, Ibu Eti memiliki alternatif untuk bayam dan untuk yang jalannya. Kalau yang bayam kayak gimana Bu? Bayamnya kebetulan dapat. Diambilnya daunnya saja ya. Dan pemirsa, Ibu Eti telah memiliki bayam. Bayam itu kata Bu Eti diambil daunnya saja, dan tentunya bayam itu akan dibersihkan, dicuci. Setelah dicuci nanti akan diramu sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Eti berikan. Dan ini bayamnya seperti ini telah dapat sekarang. Ya, diambilnya. Ini aja. Jadi dari ini nanti dicuci. Ya, Oke. ini di apa? Diiris ya. Oh diiris. Ya. Diiris dulu apa dicuci dulu? Diiris dulu.
dulu habis diiris. Nah, untuk lebih lengkapnya kita ikuti cuplikannya berikut ini. Dan kini daun-daun bayam itu harus dapat dilepaskan dari pohon-pohonnya atau dari batang-batang daunnya itu sendiri. Untuk keperluan cara pembuatan ketemling yang terdiri dari campuran daun bayam ini. Lain-lain ya. Kerjanya kan 2 kali ya, atau 2 kali kan ya, sampai sama yang oncom itu kan pertama tepung, yang kedua kali kan ditambah ini makan lagi. Seperti rasanya juga nggak sama. Kalau bikin itu cuma seperti dulu sebenarnya. Kalau yang seperti ini mau mulai diiris ya. Irisnya jangan terlalu kecil. Caranya gimana? Ya. Dan kini Bu Eti sedang memberikan contoh cara memotong-motong daun bayam pilihan itu yang telah dilepaskan dari batang-batang daunnya. Jadi batangnya tidak digunakan ya Bu ya? Enggak. Kalau digunakan keras. Ya pemirsa, jika batang bayam itu digunakan akan menjadi keras goreng ketemlingnya. Ini perbandingan bayamnya berapa banyak? Ya tergantung kita bikin. Kalau cuma seperti ini paling sekitar 2 kilo tepung singkong. 2 kilo tepung singkong, 1 ikat Iya, daun bawangnya. daun bayamnya. Berarti bahan bakunya sama ya Bu ya? Bahan Sama bakunya ya, sama dan singkong. Cuman yang bedanya yang makanannya tambahannya ya, seperti oncom, tempe, cabai, lalu bayam, terus apa tuh udang. Berbedanya gitu. Kalau bahan baku sama, bumbu sama. Cuman jadi itu terakhir setelah selesai diberikan racikan bumbu tadi, kita tinggal nambah-nambahin. Iya. Ini sesuai dengan kebutuhan selera ya. Ada rasa bayamnya ada, rasa tempenya ada. Daun-daun bayam itu harus diiris-iris hingga selesai sesuai dengan kebutuhan produksi. Halo pemirsa, dalam pembuatan ketemling goreng kita memiliki beberapa alternatif. Ramuannya sama seperti langkah-langkah yang telah diberikan oleh Ibu Edi tadi. Dan jika kita ingin memiliki rasa oncom, tempe, bayam, udang atau rebon, dan yang pedas, kita bisa melakukannya dengan menambahkan ketika dalam racikan ini. Dan untuk menambahkan rasa pedas, karena informasi dari Ibu Edi tadi di pasar sedang musim hujan dan cabai tidak bisa dijemur karena mengutamakan kualitas, yaitu mutunya supaya bagus dan tidak basi. Akhirnya Ibu Edi menggunakan alternatif yaitu balado dan ini cabai. Ini untuk bahan racikan, bahan ketemling juga. Nah, untuk itu saya pengen tahu ini rasa cabainya. Ini saya ngecek dulu pemirsa, rasa cabai benar, cabai manis atau tidak. Saya benar-benar mencicipi rasa cabai secara langsung seperti ini. Tapi ada asin manis. Nah, bisa memang cukup pedas. Ini nanti akan diaduk bersama ramuan-ramuannya yang lain. Nah, bayam yang telah dibersihkan,
kemudian dicuci dan bersih sekali oleh Ibu Eti, dan ternyata ada airnya di bawah ini buat supaya nggak jatuh air-airnya. Dan untuk berikutnya kita ikuti cuplikannya yang dilakukan oleh Ibu Eti berikut ini. Nah, terus langkah-langkahnya gimana Pak Eti? Kini daun bayam yang telah bersih itu kemudian diadon bersama tepung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan kemudian bahan baku ketemling yang menggunakan bayam ini diaduk-aduk oleh Ibu Eti. Ini pakai air lagi nggak Bu? Kalau udah bersih, Dan daun bayam itu harus diaduk hingga merata seperti ini. warna juga agak hijau-hijauan. Warna tepung pun kini turut kehijau-hijauan pula. Tapi airnya sama kayak tadi ya Bu? Sama. Airnya air. Sama. Kenapa? Oh, mana cairan sama. Nggak mesti air panas ya Bu? Adonan bumbu ketemling tadi kini akan disatukan dengan ketemling yang disebut ketemling bayam. Dan seperti biasa ini yang telah diracik tadi menggunakan bawang putih. Ibu Eti kini mulai meracik atau mengadon bahan baku ramuan ketemling bayam Berarti seperti ini. rasanya udah dari situ ya Bu? Iya. Ini nggak pakai bumbu lagi? Iya. Karena tadi telah dikasih bawang putih dan racikan-racikan yang lainnya termasuk bumbu penyedap dan garam, ini tidak perlu diberikan apa-apa lagi, dan ini tergantung dari selera. Apakah Anda mau menambahkan udang atau lainnya, itu tergantung selera kita bersama atau selera Anda juga. Pemirsa, bahan baku pembuatan ketemling diaduk, diramu supaya bumbunya merata, rasa asin atau gurihnya supaya merata semuanya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Eti. Ini berapa lama Nggak begitu lama. Nggak begitu lama ya? Yang penting udah merata bumbunya ya? Iya. Bahan bakunya udah merata. Dan tampak kini ketemling bayam itu telah diproduksi oleh timnya Ibu Eti seperti ini. Dan pemirsa, ketemling yang udah siap digoreng seperti ini telah diberi ramuan dan bayam. Ini tinggal goreng seperti ini dan tinggal dicetak. Oh, kalau pencetakannya berarti sama ya Bu ya? Sama. Begitu. Terus ini berarti ukuran sama juga diameter ininya. Iya, sama. Yang membedakan hanya bayam. Dan untuk berikutnya setelah pembuatan ketemling dari bayam, Anda pasti bisa hanya tinggal menambahkan bayam seperti yang telah dilakukan tadi oleh Ibu Eti. Berikutnya kita akan membuat yang pedas. Tinggal menambahkan rasa pedasnya saja, dan ini kita akan menggunakan balado. Dan itulah beberapa pilihan ketemling terdiri dari aneka rasa. Dan untuk berikutnya kita akan membuat ketemling yang pedas. Berhubung Ibu Eti stok cabenya sedang habis dan di pasar orangnya setelah tutup, tokonya maksudnya. Dan kali ini akan membuat ketemling yang pedas menggunakan balado. Tapi dengan catatan, karena bumbunya pedas, dia berbentuk serbuk, tepung, sengat, itu harus pakai alat pelindung agar sehat bagi kita semua, khususnya bagi tim kita semua. Bu Eti, untuk ini yang untuk pedas ya Bu ya? Iya, yang pedas. Berarti pakai ini? Iya, sekarang saya mau masak balado, tambahkan cabenya ya, kering. Karena kan musim hujan, jadi nggak kering ya. Kalau pakai yang basah, kurang cerah ya warnanya. Saya coba pakai balado. Pemirsa, sehubungan dengan cabai yang stok Bu Eti belum kering, karena Bu Eti mengutamakan kualitasnya, harus dikeringkan dulu dan supaya bagus dan kering renyah ketemlingnya. Kali ini Bu Eti akan menggunakan solusi menggunakan balado ini, dan ini cabainya telah lembut dan sudah asli dari. Perbandingannya gimana Bu, perbandingan ini? Kini Bu Eti mulai akan meracik atau meramu ketemling yang pedas menggunakan Ini bahan balado. bakunya berapa kilo kira-kira ya?
Kira-kira 1,5 kilo. Terus ini berarti tadi ada sekitar 3 sendok ya Bu ya? Dan pemirsa, oh iya benar. Iya benar. Pemirsa, untuk ramuan atau adonan cabai ini diperkirakan sesuai dengan kebutuhan atau selera kita bersama. Apakah kita suka dengan pedas atau tidak, itu ada di tangan Anda. Kita tidak memiliki ukuran standar, tapi itu selera Anda, pedas atau tidak, hanya di situ. Di sini Ibu Eti dari 1 kilo kan ini? Dari 1,5 kilo bahan baku singkong yang telah diparut, kemudian diberikan sekitar 3 sendok balado pedas. Untuk berikutnya gimana nih setelah ini? Ya, pakai air lah. Oh, yang udah diparut tadi. Iya. Dan untuk berikutnya ini Ibu Eti akan memberikan racikan yang telah diberikan tadi, bawang putih dan lain sebagainya. Tampak Ibu Eti tidak menggunakan alat Pada pelindung. prinsipnya sama ya Bu ya? Adonan tadi kini telah disatukan dan diracik atau diadon kembali. Pada prinsipnya pembuatan ketemling itu sama, bedanya yaitu ditambahan minyak, cabai, terus oncom, tempe, bayam, udang dan lain sebagainya, itu tergantung selera. Tapi Ibu Eti di sini memiliki beberapa alternatif pilihan rasa seperti saya katakan tadi, yaitu udang dan lain sebagainya. Rasanya cukup gurih karena saya mencicipinya juga. Ketemling pedas pun kini mulai diproduksinya oleh tim Mangun Putra Karya Mandiri. Tampak seperti ini dan terlihat merah muda seperti ini. Karena telah terbiasa, mereka melanjutkan cara memproduksi aneka ketemling itu. Tampak terlihat seperti biasa dan sangat profesional. Ya pemirsa, inilah cara pembuatan ketemling yang pedas. Dan setelah saya cicipin walaupun belum matang, Dengan nekatnya, tetap saya mencoba bahan ketemling pedas ini. rasanya terasa asin, pedas, terasa gurih. Ibu Eti ternyata lihai dalam hal kulineri Indonesia, tradisional Indonesia ini. Amin. Bagus, ya bagus begini rasanya, terasa asin. Saya benar-benar merasakan rasa ketemling yang belum digoreng itu. Tambahan bawang. Kalau ini kan ada tambahan, kalau itu kan asli. Dan inilah cara pembuatan ketemling hasil karya timnya Ibu Eti di Kampung Wangun, RT 022, RW 05, Kelurahan Citangsu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Anda jika tertarik untuk cara membuat ketemling, bisa datang ke Ibu Eti. Kebetulan Ibu Eti sering berbicara di acara kelas, seminar dan lain sebagainya sebagai Ibu PKK di Karang Taruna sini, juga di Kelurahan Citangsu. Anda bisa datang ke rumahnya Ibu Eti juga seperti alamat yang tercantum di bawah ini. Dan pemirsa, inilah alamat lengkap home industry atau rumah produksi Ibu Eti. Betty, setelah saya tadi melihat cara meracik dari awal, dari jam 6 pagi hingga sekarang, ini ada yang tempe, ada yang oncom, ada yang bayam, juga yang pedas. Itu kalau menurut Ibu ini bagaimana untuk cara mensiasatin produksi seperti ini? Begini ya, kalau bahan baku sama, bumbu sama, Ya. cuman yang bedanya tambahannya aja ya. Seperti ada yang oncom, ada yang tempe, ada yang pakai bayam, terus ada yang pedas, ada yang mudah. Begitu. Iya, Berarti tergantung selera kita dong. iya. Mau pakai apa Apa aja boleh, iya. Kalau mau pakai rumput laut juga boleh. Begitu. Iya. Pemirsa, ternyata makanan ciri khas kulineri Indonesia ini banyak sekali. Walaupun ini dari singkong yang orang lain bilang ada anak singkong, tapi di sini bukan anak singkong, tapi kualitas dan rasanya ini kulineri Indonesia dan patut diacungi jempol. Dan ternyata menurut informasi dari Ibu Eti, menggunakan atau memakai rumput laut juga boleh. Artinya kita juga boleh dong misalkan
memakai daging diiris-iris, dimasukin, atau daging cincang atau istilahnya daging giling, berarti tergantung selera kita. Pada dasarnya atau pada prinsipnya dari awal sama bumbunya, dan itu tidak menggunakan bahan pengawet supaya bagus untuk kita semua, bagus untuk kesehatan juga. Selera, tergantung selera ini ternyata terjadi beberapa pilihan udang atau apa. Kalau memang ada udang artinya daging. Mungkin jika Anda tertarik dengan ayam atau daging sapi atau daging yang lainnya, Anda bisa mensuplainya dan bisa memproduksinya sendiri. Dengan cuplikan video cara membuat ketemling ini, Anda bisa mempelajari lebih lengkap. Jika Anda tidak merasa kurang lengkap, Anda bisa datang ke rumahnya Ibu Eti di Kampung Wangun, RT 022, RW 05, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Di sini Ibu Eti welcome. Kebetulan beliau sering bicara di seminar-seminar juga. Di sini workshopnya bersama timnya seperti yang telah Anda lihat dalam cuplikan beberapa video terlampir. Untuk menjadi pengusaha memang dibutuhkan mental yang sangat kuat dan kerja keras. Kalau untuk yang rumput laut gimana caranya? Kalau yang buat laut ada yang ditabur, ada yang dipetik. Begitu. Pemirsa, jika Anda tertarik untuk kualitas makanan rasa rumput laut, bisa ditabur, bisa dicampur, diaduk di sini. Berarti kalau ditabur dihancurkan dulu ya Bu. Ini satu rumput lautnya. Kan udah ada yang Gitu. Ya. Rumput laut ternyata udah ada yang halus. Udah ada yang halus, sudah menjadi tepung, tinggal ditabur aja. Tergantung selera Anda. Jadi saya bisa menyimpulkan ketemling bisa terdiri dari beberapa pilihan rasa, aroma, juga bumbu yang kita terapkan. Setelah kita melihat perjalanan cara membuat ketemling, sebetulnya simpel tapi rasanya luar biasa. Inilah hasil karya Ibu Eti di Kampung Wangun ini. Ya pemirsa, itulah cara pembuatan ketemling. Dan untuk berikutnya, jika Anda ingin tahu bagaimana langkah-langkah cara membuat ketemling, Anda bisa datang ke Ibu Eti, dan kami sekarang telah membuat ketemling terdiri dari beberapa pilihan, yaitu seperti Anda ketahui bersama, dari oncom, tempe, bayam, pedas, dan lain sebagainya. Kalau rebon kebetulan ada stok, dan itu saya telah mencicipinya dan gurih sekali. Ya pemirsa, ternyata bikin ketemling itu terdiri dari beberapa macam juga rasa, juga pilihan. Di antaranya Teh Ona telah membuat ketemling yang dua warna. Ternyata dua warna di sini, di samping berbicara masalah Indonesia merah putih, ini merah putih ketemling ini memiliki dua rasa. Indonesia sekali juga dua rasa, yaitu rasa bayam dan rasa pedas. Ini sangat inovatif dan keren. Anda ingin mencobanya, Anda bisa datang ke rumahnya Ibu Eti di Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ibu Eti memproduksi beberapa ketemling terdiri dari beberapa macam pilihan, berbeda dengan yang lainnya. Anda ingin tahu? Silakan datang atau ikuti cuplikannya secara lengkap dalam video seperti terlampir. Pemirsa, dalam pembuatan ketemling yang terdiri dari beberapa macam atau terdiri dari beberapa jenis rasa dan aroma, di sini Teh Ona sedang memproduksi yang pedas dan Teh Kaci sedang memproduksi yang bayam. Di sini Ibu Eti memiliki beberapa produk, yaitu yang biasa, yang bayam, yang pedas, juga tadi ada yang tempe sama oncom. Kita memiliki beberapa jenis ketemling. Nah, Bu Eti, saya lupa tadi cara membuatnya. Ini kan diperkirakan segini kan? Iya. Oke. Nah, ini saya pemirsa cara membuatnya ini saya ulangi lagi. Yang ini yang pedas seperti ini, dicetak seperti ini, dan ini bukan tangannya yang begini-begini, tapi informasinya seperti ini, dan ternyata betul hasilnya bagus dan seperti ini. Ini saya punya kelemahan di sini. Jangan dimarahin ya Bu ya kalau salah ya. Nah. Sat. Nah, nih, jadi hasilnya seperti ini pemirsa. Ini yang rasa pedas. Saya belum praktek yang bayam. Oh iya Bu,
Kalau yang rasa pedas ini sama yang bayam, proses penggorengannya gimana? Sama. Ya pemirsa, jadi proses penggorengan ketemling itu baik yang biasa, yang bayam, yang tempe, yang oncom, prosesnya sama. Sekarang saya ingin mencoba cara membuat yang bayam. Saya memang harus benar-benar mencobanya bagaimana cara membuat ketemling-ketemling ini. Ini kebesaran itu. Nah ini saya ingin mencoba cara membuat ketemling yang bayam seperti ini. Ya. Jadi bukan tangannya yang begini-begini. Ya. Ya. Betul ya Bu ya? Ditekan begini, tarik begini, masih belepotin pemirsa. Nah ini hasilnya ini. Karena emang ini saya baru yang pertama kali, tapi setelah belajar dari Ibu Eti berikut ini, alhamdulillah ini belah. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu cara pembuatan ini. Kalau memang masalah belah atau tidak itu karena baru yang pertama kali. Saya ulang lagi. Kita memang tidak boleh menyerah begitu saja, apapun harus dicobanya kembali sesuai dengan kemampuan kita Ini ke bersama. bawah ya? Ini ke bawah nggak apa-apa. Dan tampak akhirnya berhasil pula. Oh iya, diambil ininya lalu disodok seperti ini biar nggak nempel kena jari. Ini ke sini. Nah itulah langkah-langkah cara membuat ketemling. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan membuat yang seperti biasa dan tidak menggunakan tambahan yang lain. Masih belum ya yang biasa? Belum. Ya, yang daun bawang belum. Oke. Ya. Yang nanti biasa akan berlanjut seperti cuplikannya berikut ini. Ya itulah pemirsa beberapa pilihan ketemling terdiri dari beberapa jenis juga rasa. Dan ketemling-ketemling ini diproduksi oleh Ibu Eti bersama timnya atas nama korporasinya yaitu Mangun Karya Putra Mandiri. Alamat Ibu Eti sendiri di Dusun Wangun, RT 022 RW 05, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Yang polos yang pakai daun bawang saja. Oh, Ya. pemirsa, kali ini kita akan membuat ketemling yang polos yang tanpa menggunakan tambahan seperti cabai, oncom, daun ini, bayam dan lain sebagainya. Ini polos. Nah, Ibu Eti akan meracik dari semula. Ini Bu Eti menambahkan garam secukupnya. Ini berapa kilo nih? Sekitar 5 kilo. Dan untuk garamnya diperkirakan tidak memiliki takaran. Pakai daun bawang. Nah, ini goreng bawangnya Bu ya? Ya, ini daun bawang. Ya pemirsa, ini seperti tadi, ini daun bawang yang telah dikeringkan. Takarannya bagaimana Bu? Ini dikeringkan berapa hari? 2 hari. Dan pemirsa, ini Ibu Eti menambahkan penyedap rasa dan ini secukupnya sesuai dengan selera kita bersama. Ini ciri khas, salah satu ciri khas kulineri Indonesia. Sekarang Ibu Eti sedang meramu mengaduk-aduk tepung singkong. Tepung singkong setelah diparut ya diperas, setelah diperas digiling lagi atau ya digiling ya Bu ya, digiling lagi dan ini hasilnya seperti ini dan lembut sekali. Ini berarti selera juga ya Bu, banyaknya daun bawang selera ya. Bu Eti, ini kalau ini kan yang polos, yang biasa. Ini pakai ramuan lagi kan? Oh enggak pakai. Ya. Pemirsa, untuk ramuan ketemling yang polos ini tidak memiliki dan tidak ditambahin ramuan yang lainnya. Untuk selanjutnya bagaimana Bu? Ya, sekarang bila habis saja. Oh mau diadonin? Ya.
Coba kayak gimana coba? Oh, mau diadon lagi ya? Ya pemirsa, inilah bahan baku yang telah dibuat tadi pagi. Ini terdiri dari bawang putih, garam, dan bumbu yang lain secukupnya. Ini pakai garam lagi udah atau enggak? Udah cukup di sini. Berarti lain itu lain macam ya Bu ya, lain Iya. ketemling, lain Iya. cara bumbunya juga ya. Dan pemirsa tolong perhatikan, ini Teh Ona sedang membuat racikan ketemling yang polos. Ini berarti sampai itu lagi, sampai nempel-nempel gitu ya? Iya. Ya seperti adonan makan. Tapi pada dasarnya sama ya Bu ya? Iya sama. Semua jenis ketemling sama adonan. Bumbu juga sama ya? Iya sama, yang beda cuma dia. Ya belum. Sama yang ketemling tambahannya itu ya? Iya, yang tambahan. Tambahan, kalau bumbu sama garam, terus bumbu penyedap, bawang daun. Yang tambahannya tuh yang terpisah itu bayam, oncom, tempe, cabe, udang, rumput laut ya. Jadi kalau memang kita misalkan pengen yang pakai daging seperti saya katakan tadi, itu tergantung selera ya, tergantung anggaran ya Bu ya. Ya pemirsa, jika memang kita ingin memiliki ketemling yang ciri khas lain daripada yang lain, tergantung dari budgetnya kita. Apakah kita ingin menambahkan daging ayam atau daging sapi atau daging yang lainnya, daging cincang, itu lebih bagus, dan tergantung dari kreativitas Anda sebagai produsen atau calon usahawan Indonesia sebagai pionir cara membuat ketemling yang lain daripada yang lain. Terbukti hasil racikan Ibu Eti ini walaupun tidak menggunakan bumbu penyedap dan rasanya sangat terasa dan sangat gurih, sangat asin, ini terasa sekali. Dan itu mungkin Anda berpikir impossible, tapi bagi saya ini kerasa sekali bumbunya, sangat luar biasa. Apakah ini menyangkut tangannya khusus atau emang karena ciri khas Indonesia, kulineri Indonesia sangat baik, dan Anda belum tahu ketemling itu seperti ini. Dan ini ciri khas di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Anda ingin membuatnya, Anda bisa setelah melihat cuplikan video berikut ini. Kali ini timnya Ibu Eti sedang membuat ketemling yang polos atau tidak menggunakan tambahan seperti bayam, oncom, tempe, pedas, dan lain sebagainya. Ini cara membuat ketemling yang polos, dan ini banyak di pasaran-pasaran, di pasar Kuningan atau di toko-toko oleh-oleh Kuningan Jawa Dan Barat. kini ketemling yang polos yang hanya ditambahkan daun bawang yang telah dikeringkan diproduksinya secara berkesinambungan seperti ini. Cara membuat ketemling ada trik tersendiri. Ini, dan kita ambil segini. Yang saya tangkap tadi taruh di sini, kemudian ini begini, dan tidak menjatuhkan tangan di sini. Satu, artinya harus di tengah-tengah sini, dan gayanya bukan begini. Ininya nggak jadi. Jadi kalau begini nggak jadi. Ini nggak jadi. Ininya harus begini gitu. Ya tapi gini-gininya nggak boleh. Sambil gitu juga boleh. Oh, sambil gini-gini nggak jadi tahu. Dan pemirsa, itulah hanya selingan bercanda dengan timnya Ibu Eti. Benar seperti gini. Dikasihnya. Dan ini yang ketemling yang polos. Bu Eti, ini kan cara membuat ketemling terdiri dari beberapa macam ya. Ada yang pakai tempe, ada yang pakai oncom, ada yang pakai rebon. Nah itu cara produksinya berapa lama? Jadi gini ya, misalkan satu hari tempe sama oncom, besok harinya baru udang sama yang lainnya gitu.
jadi tidak satu hari. Kalau produksinya per hari berapa kilo tuh rata-ratanya? Tergantung ada bahan, kadang 50 kilo, kadang 30, tergantung bahan ada di pabriknya. Kalau masalah order itu dari mana aja Bu? Itu kalau order? Kalau order saya ke pasar, Ya. terus ke tempat oleh-oleh, Ya. terus ke apa sih, ke rumah sakit, sampai rumah sakit dan ke luar negeri. Begitu. Ya. Dan pemirsa, itulah cuplikan dari Ibu Eti. Ibu Eti memproduksi ketemling tergantung dari kebutuhannya sehari, 2 hari, dan itu tergantung dari ordernya. Banyaknya order atau banyaknya permintaan dari pasar, dan Ibu Eti memasok ke pasar, ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit ada kantin yang telah dipercaya untuk menjual produk-produk ini. Itu kalau ramenya order itu kapan Bu? Kalau ramainya tuh ya tanggal muda. Tanggal muda pasti ramai ya? Iya. Itu tiap bulan kalau tanggal Iya. muda pasti ramai? Iya. Oh gitu, saya baru tahu malah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 udah pasti ramai. Pemirsa, ini saya baru tahu masukan dari Ibu Eti. Ternyata Ibu Eti memproduksi ketemling dan aneka gorengan yang lainnya itu ramai jika dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 15. Setelah tanggal 15 sepi, mungkin Agak angker, kurang. agak kurang ketemling. Ya pemirsa, setelah kita membuat ketemling yang polos atau yang tidak menggunakan tempe dan lain sebagainya, ini langkah-langkahnya ingin tahu cara penggorengnya. Dan informasi lengkap dari Ibu Eti, ternyata cara menggoreng ketemling itu sendiri sama dengan menggoreng atau gorengan-gorengan yang lain, dan pada prinsipnya sama. Untuk lebih lengkapnya, kita ikuti cuplikannya seperti berikut ini. Bu, ini kan udah ada nih, yang ini kan oncom, yang itu tempe. Selanjutnya gimana? Mau digoreng? Digoreng. Iya. Ya udah, pemirsa, untuk selanjutnya kita akan menggoreng ketemling ini. Untuk langkah-langkahnya kita ikuti cuplikannya seperti berikut ini. Saya satu ya Bu ya? Ya, boleh. Kini, ketemling-ketemling itu akan mulai digorengnya oleh ibu-ibu yang telah kumpul di dapur khusus untuk penggorengan aneka gorengan ini. Ibu Eti menggunakan kayu bakar untuk api di sini, api penggorengan seperti ini. Ini ditaruh di sini, dan ini namanya tengkuk dan multifungsi. Yang sebelah sedang memproduksi, sedang menggoreng keripik pisang. Yang ini masih melanjutkan ketemling. Dan tampak di dapur ibu-ibu sangat sibuk sedang menggoreng aneka gorengan ini. Iya. Ini panjang. Jangan potong. Lagi potong. Jadi berarti kalau apa namanya tuh kayu bakar sebanyaknya gimana? Banyaknya sesuai kebutuhan atau gimana? Iya. Kalau kebanyakan Ya, kebanyakan asam. meluap ya berarti ya, asap Iya, ya. kalau kebanyakan meluap. Dan sebagian tim Mangun Putra Karya Mandiri kini sedang sibuk pada menggoreng aneka gorengan yang diproduksinya selama ini. Kini, ketemling-ketemling itu akan mulai digoreng oleh Ibu Eti secara bertahap, satu persatu diambil agar tidak lengket satu dengan yang lainnya. Kemudian diletakkan di minyak yang telah panas. Nih caranya begini ya ngambilnya. Ya, masukin satu persatu. Pemirsa, ketemling yang telah dicetak sama ibu-ibu tadi kini sedang digoreng oleh Ibu Eti. Caranya diambil satu persatu seperti berikut ini. Tampak terlihat minyak yang sangat panas ini akan mematangkan ketemling-ketemling yang telah diproduksinya seperti tadi. Dan ketemling-ketemling ini akan segera diangkat jika telah matang, tampak seperti ini. Terlihat sekali ketemling-ketemling ini sangat renyah dan gurih. Pemirsa,
Kini sekarang kita lagi menggoreng ketemling yang terbuat dari oncom dan tempe. Ternyata cara penggorengannya sama dan ini dilakukan oleh Bu Eti bersama timnya seperti berikut ini. Ini lama gorengnya berapa lama, Bu? Ya, tergantung api dan udah matangnya lah. Oh, Oke, boleh dicicipin boleh, tapi masih panas. Ya. iya, iya. Dan pemirsa, cara menggorengnya atau lama menggorengnya juga tergantung dari panasnya api. Dan ini lihat Ibu Eti sedang menggoreng ketemling, diambil satu persatu agar tidak lengket. Dapur penggorengan pun dipersiapkan secara terpisah dan dipagar agar aman. Ketemling diambil satu persatu agar tidak menyatu dan lihat petikannya seperti dalam penggorengan berikut ini. Pemirsa, ketemling-ketemling ini tampak terlihat menggoda lidah kita bersama. Dan pemirsa, lama menggoreng ketemling tidak ditentukan oleh waktu, namun ditentukan oleh matang atau tidak. Itu kita dapat melihat dari kuningnya atau tidak. Pemirsa, ternyata cara menggoreng ketemling atau keripik terbuat dari singkong itu terdiri dari beberapa macam, tapi pada prinsipnya sama. Dan ini saya ingin mencicipi hasil karya Ibu Eti dan timnya di sini. Tari, boleh saya nyicipin ini? Boleh. Dan saya pun kini mulai akan mencicipi goreng ketemling yang matangnya. Dan pemirsa, rasa ketemling yang ini yang oncom rasanya gurih sekali, sama dengan ketika membuat racikan tadi, tidak jauh berbeda. Ini kita kering. Nah, ini rasanya gurih sekali. Anda jika ingin belajar tentang membuat ketemling bisa datang ke rumahnya Ibu Eti seperti alamat terlampir di bawah ini. Nah, inilah ketemling yang ditambahi dengan oncom. Ini ya, gurih. Tadinya bagus nih. Bagus. Nah, dan ini oncom ini ciri khas Jawa Barat, adanya di Kabupaten Kuningan. Di tempat lain tidak ada. Dan ini oncomnya terbuat dari kacang tanah seperti telah dikupas tadi. Ini terbuat dari singkong. Jadi apapun namanya singkong atau anak singkong, rasanya singkong enak, nggak perlu pakai keju, enak tanpa keju. Dan kalau Bu Eti bisa membuat aneka ketemling dari oncom dan sebagainya, mungkin Anda bisa pakai keju. Kenapa tidak? Eksperimen, karena bisa jadi pengusaha muda berjaya di Indonesia. Inilah ketemling-ketemling hasil produksi Ibu Eti di bawah naungan Mangun Putra Karya Mandiri. Templing yang bayam yang tadi telah dikemas bersama Ibu Eti dan tim dari sini, dan ini telah digoreng. Cara penggorengannya sama. Dan saya ingin mencoba mencicipin rasa ketemling daun bayam, tapi tidak bisa bukan kopai. Dan masih gede. Dan pemirsa, gurih, enak sekali. Enak banget. Dan yang ini yang tadi pakai balado mengganti cabai karena cabainya sedang nggak kering. Ini merah karena balado itu kan terbuat dari cabai. Saya akan coba cicipi yang pada ini. Enak juga. Dan ini rasa cabainya atau baladonya terasa sekali. Ibu Eti emang benar-benar racikannya sangat luar biasa. Pantas kalau beliau sering berbicara di acara-acara resmi seperti seminar, workshop,
dan aneka pelatihan lainnya. Dan itulah Ibu Eti. Dan jika Anda ingin mengundang Ibu Eti untuk acara-acara atau event-event tertentu, Anda bisa menghubungi alamat-alamat seperti yang telah terucap atau alamat seperti di bawah ini. Bu Eti, selain Ibu bikin gorengan ketemling sama jablok, Ibu bikin apa lagi? Goreng pisang. Oh, pisang. Iya. Oh, ini buat digoreng. Iya, ini buat goreng. Itu ini keripik ya Bu ya, buat Ya, keripik. buat Ternyata Ibu Eti selain menggoreng ketemling dan jablok, dia menggoreng keripik pisang juga. Dan ini stoknya cukup banyak di sini untuk goreng pisang, keripik pisang. Apalagi Bu selain yang ini apalagi? Ada sukun sama singkong. Sukun. Ya. Pemirsa, ternyata Ibu Eti menggoreng sukun dan singkong juga. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti cuplikannya berikut ini. Ini sukunnya apa? Ini kalau ini untuk keripik juga? Iya. buat keripik. Masih ini manis nggak Bu? Ya, kalau udah matang sih manis, kalau masih mentah ya enggak. Halo pemirsa, Ibu Eti selain membuat ketemling, jablok, geplak, dan keripik singkong atau keripik pisang, dia memproduksi keripik dari sukun. Dan ini Ibu Eti memiliki stoknya cukup banyak dan akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan pesanan. Anda tertarik? Anda bisa melihat cara membuat keripik sukun juga. Liputan cara pembuatan aneka ketemling ini disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 dan pemesanannya ke admin@nulisbuku.com. Ya, itulah pemirsa cara pembuatan ketemling di bawah naungan Ibu Eti dan tim. Ibu Eti sendiri memproduksi beberapa aneka gorengan, yaitu diantaranya adalah jablok, sukun, keripik pisang, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin tahu cuplikan-cuplikan atau video cara membuat ketemling, Anda bisa search cara membuat keripik pisang atau cara membuat jablok seperti terlampir. Baik pemirsa di rumah, saya Patrika Isi Parjua mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai bertemu lagi dalam event-event yang lain atau dalam acara yang lain, khususnya dalam video-video seperti yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah cara membuat jablok atau cara membuat keripik pisang, hasil karya Mangun Karya Usaha Mandiri. Sampai jumpa.